Kamu pernah nggak ngerasain dihianati sama orang yang paling kamu percaya? Bukan oleh musuh, bukan oleh orang asing, tapi oleh darah dagingmu sendiri. Oleh orang yang tidur di kamar sebelahmu waktu kecil. Oleh orang yang kamu lindungi, kamu doakan, kamu cintai dengan tulus selama puluhan tahun. Itu yang aku rasakan. Dan sampai hari ini, lukanya masih ada. Tapi sekarang, aku nggak lagi menangis karena luka itu. Aku menangis karena akhirnya, keadilan itu datang. Pelan-pelan. Diam-diam. Tapi pasti. Namaku Ratih. Dan ini adalah ceritaku. Aku lahir sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku namanya Ferdi, 2 tahun lebih tua dariku. Sejak kecil, Ferdi selalu jadi anak emas di keluarga kami. Bukan karena dia anak laki-laki satu-satunya, walaupun itu juga jadi faktor, tapi karena dia tahu cara memainkan perannya di depan orang tua kami. Di depan ibu dan bapak, Ferdi adalah anak yang sempurna. Rajin belajar. Sopan bicara. Selalu bantu pekerjaan rumah kalau ada tamu yang datang. Tapi begitu pintu tertutup, begitu nggak ada yang nonton, dia berubah. Waktu aku SD, Ferdi pernah mengambil uang tabunganku. Uang yang aku kumpulkan dari sisa uang jajan selama berbulan-bulan, dan dia pakai untuk beli mainan. Ketika aku cerita ke ibu bilang, "Sudahlah, Ratih, kamu perempuan, harus bisa ngalah. Ferdi itu kakakmu." Kalimat itu yang tanpa aku sadari akan terus menghantuiku selama bertahun-tahun. Kamu perempuan, harus bisa ngalah. Aku telan kalimat itu. Aku simpan dalam hati. Dan aku terus hidup, terus tersenyum, terus belajar keras meskipun selalu merasa seperti orang kedua di rumah sendiri. Bapakku meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Stroke. Tiba-tiba. Pagi itu beliau masih sarapan bersama kami, sore harinya sudah nggak ada. Kepergian bapak mengubah segalanya. Ibu yang tadinya selalu punya sandaran tiba-tiba harus berdiri sendiri. Dan aku, bukan Ferdi, yang ada di sisi ibu setiap harinya. Ferdi waktu itu kuliah di luar kota. Katanya sibuk dengan tugas akhir. Katanya nggak bisa pulang terlalu sering. Dan setiap kali dia pulang dengan tangan kosong, nggak pernah bawa oleh-oleh, nggak pernah kirim uang untuk ibu, nggak pernah tanya ibu butuh apa. Tapi ibu tetap memanjakannya. Tiap kali Ferdi telpon, suara ibu langsung berubah jadi hangat. "Ferdi gimana? Nak, makan yang banyak ya. Jaga kesehatan." Kalau aku yang telepon dari kamar sebelah, karena aku nggak jadi kuliah jauh demi jaga ibu cuma bilang, iya. Aku nggak pernah minta lebih. Aku hanya ingin diakui. 3 tahun setelah bapak meninggal, ibu mulai sakit-sakitan. Tekanan darah tinggi, gula darah, dan di usianya yang 62 tahun, tubuh ibu mulai mengirimkan sinyal bahwa dia butuh dijaga lebih serius. Aku yang mengurus semuanya. Aku yang antar ibu ke dokter setiap bulan. Aku yang bangun tengah malam waktu ibu sesak napas. Aku yang masak makanan khusus tanpa garam berlebih, tanpa minyak banyak, supaya gula darah ibu terkontrol. Aku yang ngitung obat setiap pagi. Aku yang duduk di samping ibu waktu beliau menangis karena kangen bapak. Ferdi. Dia datang 2 kali setahun. Lebaran dan ulang tahun ibu. Itu pun kadang telat. Kadang malah nggak datang sama sekali dengan alasan kerjaan. Dan tiap kali Ferdi datang, dia datang dengan istrinya, Siska, perempuan yang sejak pertama aku lihat sudah membuatku tidak nyaman. Bukan karena aku iri, tapi karena ada sesuatu di matanya yang selalu menghitung, selalu mengukur, selalu melihat sekelilingnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai aset. Waktu pertama kali Ferdi memperkenalkan Siska ke ibu, Siska langsung bilang sambil tersenyum manis, "Wah, rumahnya luas ya, Bu? Tanahnya berapa meter?" Ibu tertawa kecil. 600 meter, Nak." Siska mengangguk pelan. Dan aku melihat sesuatu berkilat di matanya.
Sesuatu yang waktu itu belum bisa aku beri nama. Sekarang aku tahu. Itu namanya keserakahan. 2 tahun setelah Ferdi menikahi Siska, mereka pindah ke kota kami. Kata Ferdi, dia ingin dekat dengan ibu yang sudah semakin tua. Katanya ingin bantu merawat. Katanya sadar bahwa selama ini dia nggak cukup hadir. Aku senang. Benar-benar senang. Bodohnya aku. Awalnya memang terasa berbeda. Ferdi lebih sering mampir ke rumah. Siska kadang masak dan bawa makanan untuk ibu. Mereka kelihatan perhatian. Dan ibu yang selama bertahun-tahun hanya ada aku, tiba-tiba punya anak laki-laki yang hadir lagi di hidupnya. Aku lihat ibu bahagia. Dan aku pikir, tidak apa-apa. Ini yang penting. Ibu bahagia. Tapi kemudian hal-hal kecil mulai terjadi. Suatu malam, aku dengar Ferdi dan Siska berbicara pelan di ruang tamu setelah mereka pikir aku sudah tidur. Aku tidak bermaksud menggiping. Tapi suara mereka cukup jelas terdengar dari kamarku. Tanah di belakang rumah itu bisa dijual mahal. Mas, lokasi strategis sekarang. Harga tanah di sini naik teras. Iya. Tapi gimana caranya? Itu tanah ibu. Ya, perlahan-lahan. Ibu kan udah mulai pikun. Kalau kita yang urus semuanya, kan lebih mudah. Aku membeku. Aku duduk di tepi kasurku, dan seluruh tubuhku seperti disiram air es. Kalau kita yang urus semuanya, kan lebih mudah. Aku mau langsung keluar dan konfrontasi mereka. Tapi sesuatu menahanku. Sesuatu dalam diriku bilang, tunggu. Amati dulu. Jangan bicara dulu. Karena kalau kamu bicara sekarang, mereka akan menyangkal, dan kamu akan terlihat seperti orang yang paranoid. Jadi aku diam. Dan aku mulai memperhatikan. Dalam beberapa bulan berikutnya, aku melihat pola yang semakin jelas. Siska mulai sering membantu ibu mengurus dokumen-dokumen. Sertifikat tanah, buku tabungan, surat-surat rumah. Semuanya perlahan berpindah ke simpanan Siska dengan alasan supaya lebih rapi dan gak hilang. Biar Siska yang pegang, Bu. Nanti kalau ada apa-apa gampang ngurusnya. Kata Siska suatu hari sambil senyum manis ke ibu. Dan ibu yang percaya dan baik hati dan sudah mulai sering lupa hal-hal kecil, hanya mengangguk. Aku mencoba bicara ke ibu. Pelan-pelan. Hati-hati. Bu, dokumen-dokumen itu penting. Sebaiknya disimpan di tempat yang ibu sendiri tahu dan bisa akses. Ibu mengernyit. Siska yang urus. Biar lebih rapi. Tapi Bu. Radi. Ibu menatapku dengan tatapan yang membuatku terdiam. Kamu ini kenapa nggak bisa seneng ngeliat kakakmu baik sama ibu? Dari dulu kamu sama Ferdi memang nggak pernah akur. Itu bukan yang terjadi, Bu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku menelan ludah. Aku senyum. Aku bilang, iya, Bu. Maaf. Dan aku kembali ke kamarku dengan dada yang terasa semakin sesak. Waktu terus berjalan. Ibu semakin sering sakit. Dan semakin sakit ibu, semakin Ferdi dan Siska semakin intensif hadir. Tapi kehadirannya bukan kehadiran yang merawat. Itu kehadiran yang mengontrol. Mereka mulai menggator siapa yang mau bertemu ibu. Kalau ada saudara jauh yang mau berkunjung, Siska yang angkat telepon dan bilang, Ibu lagi istirahat, nanti saja kalau sudah agak mendingan. Tapi, nanti, itu tidak pernah datang. Mereka mulai ikut campur dalam keputusan medis ibu. Waktu dokter menyarankan ibu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi, Ferdi yang bicara. Nggak usah, Dok. Di rumah aja, nanti kami yang jaga. Dokternya memandang aku. Aku memandang Ferdi. Ferdi tersenyum ke dokter. Aku tahu kenapa Ferdi nggak mau ibu dirawat di RS. Karena di RS, ada rekam medis. Ada saksi. Ada dokumen yang mencatat kondisi ibu secara resmi. Dan itu artinya ada orang lain yang tahu kondisi ibu yang sebenarnya. Bukan hanya versi yang Ferdi dan Siska ceritakan. Suatu malam di bulan September,
Aku masih ingat persis, hujan deras, ibu memanggilku ke kamarnya. Aku masuk dan duduk di tepi kasurnya. Ibu terlihat lelah. Matanya tidak sesegar dulu. Tapi ada sesuatu di wajahnya malam itu. Sesuatu yang serius. Sesuatu yang ingin dia katakan tapi seperti sedang berjuang untuk menemukan caranya. "Rate," katanya pelan. "Iya, Bu. Ibu mau ngomong sesuatu. Tapi kamu harus janji dulu." Gak bilang ke Ferdi. Jantungku berdegup kencang. "Janji, Bu." Ibu meraih tanganku. Tangannya terasa tipis sekarang. Lebih tipis dari yang aku ingat. "Ibu tahu kamu kapek NK. Ibu tahu kamu sudah lama banget ngurus ibu sendirian. Dan ibu minta maaf karena ibu sering gak adil sama kamu." Air mata ibu mengalir. Dan air mataku ikut jatuh tanpa bisa aku tahan. "Ibu lihat semua yang kamu lakukan. Ibu lihat, Rate." Meskipun ibu gak selalu ngomong. "Bu, gak apa-apa. Dengerin ibu dulu." Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Ibu sudah buat sesuatu. Sesuatu yang ibu simpan di tempat yang cuma kamu yang tahu. Nanti, kalau waktunya tiba, kamu akan ngerti." "Bu, maksudnya apa? Ibu ngomong apa ini?" Ibu menatapku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku melihat ibu yang dulu. Ibu yang kuat. Ibu yang bijak. Ibu yang tahu lebih banyak dari yang dia perlihatkan. "Di bawah pot bunga kenanga di taman belakang. Bisik ibu. Ada kotak kecil warna merah. Simpan. Jangan buka dulu. Nanti kamu tahu kapan harus buka." Sebelum aku bisa bertanya lebih banyak, suara Siska terdengar dari luar. "Ibu sudah minum obat belum?" Ibu melepas tanganku. Ekspresinya kembali menjadi biasa. "Sudah NK, saatnya ke arah pintu." Dan malam itu, di bawah hujan yang masih deras, aku pergi ke taman belakang dengan senter kecil. Aku singkirkan pot kenanga yang besar itu. Dan di bawahnya, terkubur tidak terlalu dalam, aku temukan kotak kecil berwarna merah tua. Aku pegang kotak itu dengan kedua tangan. Terasa berat, bukan karena ukurannya, tapi karena apa yang mungkin ada di dalamnya. Aku simpan di bawah tumpukan baju di lemari kamarku. Dan aku tidak tidur malam itu. 3 minggu setelah malam itu, kondisi ibu memburuk drastis. Aku ada di rumah sakit setiap hari. Aku duduk di samping ibu. Aku pegang tangannya. Aku bacakan doa pelan-pelan di telinganya waktu dia tidur. Ferdi datang sesekali, biasanya hanya 1 atau 2 jam, lalu pergi dengan alasan kerjaan. Siska lebih jarang lagi. Kalaupun datang, dia lebih banyak bicara ke dokter dan perawat dengan nada yang terdengar seperti orang yang punya otoritas, bukan seperti menantu yang merawat. Di hari ke-13 rawat inap, di sore hari yang mendung, ibu pergi. "Kawan." Tanpa banyak suara. Tangannya masih ada di tanganku. Aku tidak ingat banyak dari momen setelah itu. Yang aku ingat adalah suara isak tangis, suara orang-orang berdatangan, suara Ferdi yang tiba-tiba menjadi sangat vokal dan hadir, dan suara Siska yang berbicara dengan nada yang terlalu efisien untuk seseorang yang baru saja kehilangan ibu mertua. Pemakaman berlangsung dengan sederhana sesuai keinginan ibu. Dan kemudian, bahkan sebelum 40 hari selesai, bahkan sebelum tanah di makam ibu benar-benar mengeras, Ferdi mengumpulkan aku untuk bicara soal warisan. Aku duduk di ruang tamu rumah yang selama ini aku jaga. Ferdi duduk di seberangku. Siska duduk di sebelahnya dengan map coklat di tangan, penuh dengan dokumen yang sudah dia kumpulkan selama berbulan-bulan terakhir. "Ratih," kata Ferdi dengan nada yang mencoba terdengar bijak tapi terasa dingin. "Kamu tahu kan, menurut hukum adat dan juga kebiasaan keluarga kita, anak laki-laki yang berhak atas warisan utama." Aku menatapnya. "Dari mana kamu dapat itu, Ferd?" "Bapak selalu bilang." "Bapak sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Dan Bapak nggak pernah bilang itu ke aku." Siska mengangkat tangan sedikit, isyarat kecil ke Ferdi,
Seolah bilang biarkan aku yang bicara. Lalu dia tersenyum ke arahku. Senyum itu membuat perutku mual. Ratih, kita ini keluarga. Nggak perlu bicara pakai nada kayak gitu. Yang jelas, semua dokumen properti dan aset almarhumah ibu sudah ada di sini. Rumah ini, tanah di belakang, tabungan semua tercatat. Dan karena Mas Ferdi adalah anak laki-laki satu-satunya, secara logis. Logis. Aku memotong. Siska, aku yang merawat ibu selama 12 tahun. 12 tahun. Kamu tahu berapa banyak malam yang aku lewati tanpa tidur karena ibu sakit? Kamu tahu berapa banyak dokter yang aku antar ibu temui? Kamu tahu. Itu tugasmu sebagai anak yang tinggal di rumah, kata Siska dengan tenang. Terlalu tenang. Kamu tinggal di sini gratis selama ini, kan? Itu sudah jadi kompensasi tersendiri. Sesuatu dalam diriku patah saat mendengar kalimat itu. Tinggal di rumah gratis. Kompensasi tersendiri. 12 tahun hidupku. 12 tahun pengorbananku. 12 tahun aku menunda karirku, menunda hidupku, menunda impianku, semua itu direduksi menjadi, kamu tinggal gratis. Aku berdiri. Kakiku gemetar tapi aku paksa tetap tegak. Aku nggak akan tanda tangan apapun hari ini, kataku dengan suara yang aku usahakan tetap stabil. Apapun. Ferdi mengerutkan dahi. Ready. Aku bilang tidak hari ini, Ferd. Aku menatapnya langsung. Kalau kamu mau bicara soal ini, lakukan dengan cara yang benar. Dengan notaris. Dengan saksi. Dengan dokumen yang transparan. Dan aku berjalan keluar dari ruang tamu itu. Malam itu, aku kunci pintu kamarku. Aku keluarkan kotak merah dari bawah tempikan baju. Dan aku membukanya. Di dalam kotak merah itu, ada beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Ada amplop kecil berwarna putih. Dan ada sebuah buku kecil. Buku catatan dengan sampul batik yang ibu selalu bawa kemana-mana semasa hidupnya. Aku buka lipatan kertas pertama dengan tangan yang tidak berhenti gemetar. Itu adalah surat tulisan tangan ibu. Tulisannya tidak selurus dulu. Tanda bahwa ibu menulisnya di akhir-akhir masa sakitnya. Tapi setiap katanya jelas. Setiap kalimatnya terasa seperti suara ibu yang berbicara langsung ke telingaku. Ratih, anakku tersayang. Kalau kamu membaca ini, artinya ibu sudah nggak ada. Ibu minta maaf sudah pergi lebih dulu dan ninggalin kamu dalam situasi yang ibu tahu tidak akan mudah. Ibu tahu Ferdi dan Siska. Ibu tahu apa yang mereka rencanakan. Ibu bukan orang bodoh. Nak, meskipun ibu kadang pura-pura tidak tahu supaya bisa lihat lebih jauh. Ibu sudah pergi ke notaris 3 bulan lalu. Diam-diam, waktu Ferdi dan Siska pikir ibu pergi ke pengajian. Ibu membuat wasiat yang resmi dan sah secara hukum. Notarisnya adalah Pak Hendro. Kamu kenal dia? Dia teman lama bapakmu dulu. Nomor teleponnya ada di amplop putih di dalam kotak ini. Di amplop itu juga ada salinan wasiat resmi yang sudah didaftarkan. Ibu sudah bagi semua secara adil. Tapi ada satu hal yang ibu berikan khusus untukmu. Bukan karena kamu perempuan, bukan karena kamu lebih pintar atau lebih baik dari Ferdi. Tapi karena kamu yang ada. Karena kamu yang memilih untuk tinggal. Karena 12 tahun pengorbananmu itu nyata, dan ibu saksinya. Buka amplop itu UNAK. Dan percayakan pada Pak Hendro. Ibu cinta kamu, Ratih. Selalu. Aku tidak ingat kapan aku mulai menangis. Yang aku tahu, kertas itu basah oleh air mataku dan aku sudah memeluknya ke dadaku sambil terduduk di lantai kamarku. Ibu tahu. Ibu selalu tahu. Dan ibu tidak diam. Keesokan paginya, aku menelpon nomor yang ada di amplop itu. Pak Hendro adalah pria berusia sekitar 70-an. Suaranya tenang dan meyakinkan. Begitu aku menyebut nama ibu, dia langsung tahu siapa aku. Ready? NAK. Ibumu sudah cerita banyak tentang kamu. Aku sudah tunggu kamu menghubungi. Kita perlu bertemu.
Kami bertemu 2 hari kemudian di kantornya yang terletak di sudut kota, jauh dari area yang biasa dilalui Ferdi dan Siska. Aku datang sendiri. Tidak bilang ke siapapun. Pak Hendro menyambut aku dengan hangat. Dia dudukkan aku di kursi di depan mejanya dan meletakkan sebuah folder tebal di antara kami. Ibumu, kata Pak Hendro, adalah perempuan yang luar biasa. Dia datang ke sini 3 bulan sebelum meninggal. Kondisinya sudah lemah, tapi pikirannya jernih sekali. Dia tahu persis apa yang dia mau. Pak Hendro membuka folder itu dan menunjukkan dokumen-dokumen yang tersusun rapi. Wasiat ini dibuat secara sah, ditandatangani di hadapan 2 orang saksi, dan sudah didaftarkan ke pengadilan. Isinya. Dia menggeser dokumen itu ke arahku. Adalah ini. Aku membaca. Dan semakin aku membaca, semakin dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Karena selama ini aku pikir ibu tidak melihatku. Dan ternyata, ibu melihat semuanya. Izinkan aku ceritakan isi wasiat itu. Rumah utama tempat kami tinggal, enam ratus meter persegi beserta bangunannya. Ibu wariskan kepada aku Rati sebagai anak yang selama ini tinggal dan merawat beliau. Tanah di belakang rumah seluas 300 meter persegi dibagi 2. 150 untuk aku, 150 untuk Ferdi. Tabungan di bank dibagi rata antara aku dan Ferdi. Tapi ada satu hal lagi yang tidak ada di daftar aset umum. Satu hal yang bahkan aku sendiri tidak tahu sampai Pak Hendro membukanya. Ibumu, kata Pak Hendro dengan nada yang sedikit berbeda, lebih dalam, lebih serius, juga memiliki sebuah ruko di Jalan Veteran yang selama ini disewakan. Sudah terkumpul selama 7 tahun dalam rekening yang hanya diketahui beliau. Total nilainya. Dia menyebutkan angka yang membuat aku harus menelan ludah 2 kali. Itu bukan angka kecil. Ruko itu, lanjut Pak Hendro, beserta semua tabungan sewanya, ibu hibahkan sepenuhnya kepadamu. Tidak dibagi. Tidak untuk Ferdi. Aku menatap Pak Hendro. Kenapa? Pak Hendro tersenyum kecil. Karena ibumu bilang, ini rumah yang dibeli dari hasil kerjamu membantu beliau mengurus usaha kecil-kecilan 20 tahun lalu. Kamu ingat waktu kecil kamu sering bantu ibu jualan kain? Aku tertegun. Aku ingat. Waktu SD sampai SMP, ibu punya usaha kain batik kecil-kecilan. Aku yang sering menemani ibu ke pasar, membantu melipat, membantu mencatat pesanan. Hal kecil yang waktu itu aku lakukan begitu saja karena memang ingin membantu. Ibumu bilang, ruko itu dibeli dari uang usaha kain yang dia simpan pelan-pelan. Dan kamu adalah bagian dari usaha itu. Jadi secara moral, ruko itu adalah hakmu. Aku tutup wajahku dengan kedua tangan. Ibu menyimpan semua ini. Semua kiningan keselai you. Semua momen yang aku pikir sudah terlupakan. Pak Hendro memberiku waktu sejenak untuk menenangkan diri. Lalu dia bicara lagi dengan nada yang lebih serius. Ratih, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Sebelum ibumu meninggal, ada seseorang yang datang ke kantorku. Mengaku sebagai perwakilan keluarga, dan menanyakan apakah ada wasiat ibumu yang terdaftar di sini. Aku langsung tahu siapa yang dimaksud. Siska. Pak Hendro mengangguk. Aku tidak memberikan informasi apapun karena mereka bukan pihak yang berkepentingan secara hukum untuk menanyakan. Tapi aku ingin kamu tahu, mereka sudah mencari. Mereka sudah curiga. Ya. Jadi kamu harus bergerak lebih cepat. Ada beberapa langkah hukum yang perlu kita ambil segera untuk mengamankan posisimu sebagai ahli waris sah. Aku sudah siapkan semuanya, tapi aku butuh tanda tanganmu. Aku meraih pulpen yang Pak Hendro sodorkan. Dan aku tanda tangan. Satu persatu. Halaman demi halaman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa seperti diriku sendiri lagi. Tapi tentu saja, ini belum selesai. Tidak semudah itu. 2 hari setelah pertemuanku dengan Pak Hendro, Ferdi datang ke rumah dengan wajah yang sudah berbeda.
Nggak ada senyum basa-basi. Nggak ada sapaan hangat. Dia masuk ke ruang tamu dan langsung bicara. Ratty, kita perlu bicara soal rumah ini. Tentang apa? Siska sudah berdiri di samping Ferdi. Map coklat yang sama ada di tangannya. Kami sudah berkonsultasi dengan pengacara, kata Siska. Dan berdasarkan hukum waris yang berlaku, sebagai anak laki-laki satu-satunya, Mas Ferdi berhak atas bagian terbesar dari aset almarhumah. Aku mendengarkan dengan tenang. Kami sudah siapkan dokumen untuk proses balik nama. Kamu cukup tanda tangan di sini. Siska meletakkan beberapa lembar kertas di meja, dan proses ini bisa selesai dengan damai. Aku menatap kertas-kertas itu. Lalu aku menatap Ferdi. Lalu Siska. Kalian sudah berkonsultasi dengan pengacara? Aku mengulang kata-kata Siska. Bagus. Karena aku juga sudah berkonsultasi dengan notaris. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ferdi mengernyit. Apa maksudmu? Ibu membuat wasiat resmi yang sudah didaftarkan secara hukum. Aku bicara dengan tenang yang aku perjuangkan dengan seluruh kekuatanku. Wasiat itu menentukan pembagian aset secara spesifik. Dan pembagian itu tidak sesuai dengan yang kalian rencanakan. Henning said. Lalu Siska tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Wasiat? Ibu nggak pernah bilang soal wasiat. Ibu tidak perlu izin kalian untuk membuat wasiat, Siska. Kamu bohong. Siska berbicara lebih keras sekarang. Kalau ada wasiat, kenapa nggak ada yang tahu? Kenapa nggak diumumkan dari awal? Karena ibu tidak bodoh? Aku menjawab. Ibu tahu persis apa yang akan terjadi kalau dia umumkan dari awal. Ferdi berdiri. Ada sesuatu di wajahnya yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Bukan kemarahan biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah ekspresi seseorang yang merasa rencana yang sudah disusun lama tiba-tiba runtuh. Ratih, kata Ferdi, suaranya rendah dan menahan. Kamu anak perempuan. Kamu ngerti kan posisimu dalam keluarga ini? Dan kalimat itu, kalimat yang sama yang sudah puluhan tahun menjadi rantai di kakiku. Kalimat itulah yang akhirnya membuatku tidak bisa lagi diam. Aku berdiri. Aku hadapi kakakku. Aku ngerti posisiku. Kataku dengan suara yang paling tenang yang pernah aku dengar keluar dari mulutku sendiri. Posisiku adalah anak yang ada. Anak yang merawat, anak yang dipercaya oleh ibu sampai detik terakhir hidupnya. Dan posisiku sekarang adalah pemegang wasiat yang sah. Aku berhenti sejenak. Kalian bisa pergi sekarang. Kalau mau bicara lagi soal ini, bicara dengan Pak Hendro, notaris ibu. Nomornya bisa aku berikan. Siska membuka mulut untuk bicara, tapi Ferdi menahannya dengan sentuhan ringan di tangannya. Dan aku melihat sesuatu di mata kakakku saat itu. Sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia takut. Bukan marah. Takut. Karena dia tahu aku tidak menggertak. Minggu-minggu berikutnya adalah perang diam. Ferdi mencoba berbagai cara. Dia menghubungi saudara-saudara jauh, paman, bibi, sepupu, dan menceritakan versinya. Versi yang menjadikan aku sebagai penjahat. Versi yang bilang aku memanipulasi ibu yang sudah pikun untuk membuat wasiat yang menguntungkan diri sendiri. Kata-kata itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Karena beberapa dari mereka, orang-orang yang aku pikir kenal aku, ikut percaya begitu saja. Ada paman yang menelponku dan bilang, Ratih, sudahlah. Jangan tamak. Bagi saja dengan Ferdi. Dia kakakmu. Ada tetangga yang sudah lama kenal keluarga kami yang mulai berbisik-bisik kalau aku lewat. Ada momen di pasar ketika seseorang, teman lama ibu, menarik tanganku dan berkata dengan nada penuh kasihan. Ratih, dengar-dengar kamu nggak mau ngasih hak kakakmu ya? Apa kamu nggak takut kualat? Nak? Kualat? Aku yang selama 12 tahun merawat ibu. Aku yang tidak pernah sekalipun meninggalkan ibu sendirian di malam-malam paling berat.
Aku yang mengendapkan semua amarah dan kelelahan supaya ibu bisa tenang di hari-hari terakhirnya. Dan kata yang dialamatkan kepadaku adalah kualat. Malam itu, setelah sampai di rumah, aku duduk di kamar ibu. Kamar yang masih berbau parfum ibu yang tipis. Kamar yang masih ada foto bapak dan ibu muda di atas lemari. Aku tidak menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Aku hanya duduk dan berbicara ke foto itu. Bu, aku nggak mau menyerah. Aku nggak akan menyerah. Ibu sudah berjuang buat aku, sekarang giliran aku berjuang buat diri sendiri. Proses hukumnya dimulai. Pak Hendro mengajukan wasiat ke pengadilan. Ferdi, sesuai prediksi, mengajukan gugatan. Dia menyewa pengacara yang cukup mahal, yang membuat aku bertanya-tanya dari mana uangnya. Sebelum aku ingat bahwa tabungan ibu yang harusnya masih tersimpan aman sudah entah kemana. Sidang pertama sangat berat. Aku duduk di kursi pengadilan dengan Pak Hendro di sampingku. Di seberang, Ferdi dan Siska dengan pengacara mereka. Dan di kursi belakang, beberapa saudara jauh yang datang entah untuk menyaksikan atau untuk mendukung salah satu pihak. Pengacara Ferdi bicara panjang lebar soal tradisi keluarga, soal hukum adat, soal hak anak laki-laki dalam budaya Jawa. Dia pandai berbicara. Kalimat-kalimatnya mengalir mulus dan terdengar meyakinkan. Tapi Pak Hendro lebih tenang dan lebih tajam. Yang mulia, kata Pak Hendro dengan nada yang berwibawa, hukum waris di Indonesia tidak mengenal diskriminasi gender. Wasiat yang dibuat oleh almarhumah adalah dokumen hukum yang sah, dibuat dalam kondisi sadar dan sehat secara mental yang dapat dibuktikan oleh rekam medis yang kami lampirkan. Argumen soal hak adat tidak dapat mengesampingkan wasiat yang telah didaftarkan secara resmi. Pengacara Ferdi tidak menyerah. Kami memiliki bukti bahwa kondisi mental almarhumah tidak stabil di periode pembuatan wasiat tersebut, sehingga wasiat tersebut perlu dipertanyakan validitasnya. Rekam medis dari dokter spesialis yang merawat almarhumah menyatakan sebaliknya. Pak Hendro memotong. Kami memiliki sertifikat dari dokter yang menyatakan bahwa almarhumah dalam kondisi mental yang kompeten pada saat pembuatan wasiat. Aku duduk diam. Tanganku saling menggenggam di pangkuanku. Aku nggak berani melihat ke arah Ferdi, tapi di sudut mataku aku bisa melihat Siska berbisik-bisik ke pengacara mereka dengan ekspresi yang semakin tegang. Tapi kemudian datanglah momen yang tidak aku duga. Di sidang ketiga, pengacara Ferdi mengajukan bukti baru. Sebuah rekaman audio yang katanya merekam percakapan di mana aku menekan ibu untuk membuat wasiat yang menguntungkan aku. Rekamannya diputar di ruang sidang. Dan di dalam rekaman itu, terdengar suara seorang perempuan, yang diklaim sebagai suaraku, berbicara ke ibu dengan nada menekan. Ibu harus buat wasiat yang kasih semuanya ke Ratih. Ferdi nggak peduli sama ibu. Ferdi itu jahat, Bu. Ibu harus. Hatiku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena terkejut dengan keberanian mereka untuk memalsukan bukti. Pak Hendro dengan tenang mengangkat tangan. Yang mulia, kami meminta waktu untuk menganalisis rekaman ini secara forensik. Hakim mengabulkan. Sidang ditunda. Dan dalam waktu 2 minggu, 2 minggu yang paling panjang dalam hidupku, laboratorium forensik audio yang didatangkan Pak Hendro menganalisis rekaman itu. Hasilnya, rekaman itu hasil editan. Suara yang diklaim sebagai suaraku adalah rekaman suaraku dari video lain yang telah dipotong dan disambung-sambung. Ahli forensik menemukan bukti manipulasi digital yang tidak bisa disangkal. Rekaman palsu. Mereka membuat bukti palsu. Mereka berani-beraninya. Sidang kelima adalah titik balik. Pak Hendro menghadirkan 3 saksi. Pertama, dokter yang merawat ibu, yang menegaskan kondisi mental ibu yang kompeten. Kedua, 2 orang tetangga yang menyaksikan langsung selama bertahun-tahun bagaimana aku merawat ibu dan bagaimana Ferdi jarang hadir. Ketiga, dan ini yang paling mengejutkan saya sendiri, adalah asisten rumah tangga kami, Bu Yanti,
yang sudah bekerja di rumah kami selama 15 tahun. Bu Yanti naik ke kursi saksi dengan langkah yang mantap meskipun dia sudah 70-an. Dan dengan suara yang tenang tapi jelas, dia bercerita. Dia bercerita tentang bagaimana Ferdi tidak pernah menelpon ibu kecuali untuk minta uang di masa-masa awal. Bagaimana Siska pernah dia dengar bicara di telepon tentang mempercepat proses. Dan ini sebelum ibu sakit parah. Bagaimana ibu pernah menangis di dapur sendirian dan bilang ke Bu Yanti, "Yanti, Ferdi itu anakku, tapi dia bukan orang yang aku harap dia jadi." Dan bagaimana ibu pernah bilang, dengan nada yang Bu Yanti ingat persis, "Rati itu permata yang gak pernah aku jaga dengan baik. Tapi dia tahu nilainya sendiri." Ruang sidang hening. Aku menekan bibirku kuat-kuat supaya tidak menangis. Keputusan hakim keluar 6 minggu kemudian. Wasiat almarhumah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Gugatan Ferdi ditolak. Pembagian aset dilakukan sesuai isi wasiat. Aku membaca surat keputusan itu di kantor Pak Hendro. Sendirian, setelah Pak Hendro memberi aku waktu sejenak. Aku membaca setiap katanya pelan-pelan. Dan ketika sampai di kalimat terakhir yang menyatakan keputusan final, aku meletakkan kertas itu di meja dan aku menangis. Bukan tangis sedih. Bukan tangis kemenangan dalam arti yang sempit. Ini tangis lega. Tangis untuk 12 tahun yang berat. Tangis untuk malam-malam yang aku habiskan sendirian. Tangis untuk semua momen ketika aku merasa tidak terlihat, tidak dihargai, tidak cukup. Ibu melihatku. Ibu selalu melihatku. Tapi cerita ini belum selesai. Karena kemenangan di pengadilan bukan akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari babak baru. Setelah keputusan keluar, Ferdi tidak langsung menerima. Dia mencoba beberapa manuver lagi, mencoba mengakses rekening tabungan ibu yang seharusnya dibagi rata, mencoba menjual tanah bagiannya sebelum proses selesai. Tapi Pak Hendro sudah mengantisipasi semua itu. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ferdi menghubungiku lewat pesan singkat. Pesannya pendek. "Kamu nggak akan bahagia dengan apa yang kamu ambil dari aku." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Dan kemudian aku ketik balasan. "Aku tidak mengambil apapun darimu, Fer. Aku hanya menerima apa yang ibu berikan." Aku kirim. Lalu aku meletakkan telepon. Bulan-bulan setelah itu adalah proses belajar hidup lagi. Rumah yang 12 tahun terakhir aku isi hanya dengan suara mesin cuci, suara obat dijatuhkan ke meja, dan suara nafas ibu yang susah. Rumah itu tiba-tiba menjadi milikku sepenuhnya. Sertifikat sudah balik nama atas namaku. Ruko di Jalan Veteran, yang ternyata sudah disewa oleh sebuah toko kecil-kecilan selama bertahun-tahun dan menghasilkan sewa yang konsisten, mulai aku kelola sendiri. Aku temui penyewanya, seorang bapak-bapak tua yang langsung lega ketika bertemu aku dan berkata, "Wah, akhirnya bisa ketemu yang punya. Selama ini cuma transfer ke rekening, nggak pernah ketemu orangnya." Dari uang sewa yang sudah terkumpul, aku bisa mulai sesuatu yang sudah lama aku impikan. Aku membuka usaha sendiri. Bukan usaha besar. Awalnya hanya sebuah toko kecil yang menjual kain batik dan aksesori. Aku mulai dari garasi rumah, meja kecil, rak sederhana, Instagram baru yang aku buat tengah malam sambil berdoa semoga ada yang mau lihat. Aku beri nama tokonya Kenanga, sesuai nama bunga yang ada di pot di taman belakang. Pot tempat ibu menyimpan kotak merah itu. 6 bulan pertama sangat sulit. Ada hari-hari ketika aku duduk sendirian di toko yang sepi dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu nekat? Ada hari-hari ketika pesanan tidak ada sama sekali dan aku hitung-hitung uang dengan napas yang tidak tenang. Tapi aku tidak menyerah. Karena aku sudah belajar dari 12 tahun sebelumnya bahwa menyerah bukan pilihan yang ada di kosakataku. Aku belajar pemasaran online dari video YouTube. Sesuatu yang terasa absurd tapi ternyata sangat membantu. Aku belajar fotografi produk dari tutorial gratis. Aku bergabung dengan komunitas pelaku UMKM di kota dan menemukan teman-teman yang tidak menghakimi tapi justru mendorong. Dan perlahan,
Kenanga mulai tumbuh. Pesanan pertama yang datang dari luar kota membuat aku menangis haru di depan layar laptop. Pembeli dari Surabaya, seseorang yang menemukan toko aku dari rekomendasi teman. Aku kemas pesanannya dengan sangat hati-hati. Aku beri tulisan tangan kecil di dalam paketnya. Pembeli itu kemudian meninggalkan ulasan. Kain batiknya cantik dan packagingnya personal banget. Berasa beli dari teman, bukan toko. Itu adalah ulasan pertamaku. Dan aku cetak ulasan itu dan tempel di dinding studi kecilku. Sementara itu, kabar tentang Ferdi dan Siska sesekali sampai ke telingaku. Bukan karena aku mencari, tapi karena kota kami tidak terlalu besar. Ternyata, Ferdi sempat mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Tapi banding itu juga ditolak. Dari seorang saudara jauh yang akhirnya menghubungiku dengan nada yang lebih rendah hati dari sebelumnya, aku tahu bahwa Ferdi dan Siska sedang dalam kesulitan finansial. Rupanya, Siska sudah menginvestasikan sejumlah uang yang mereka punya ke sebuah bisnis, yang ternyata adalah skema penipuan. Uang yang mestinya jadi modal mereka habis. Dan tanah bagian Ferdi yang dia sudah rencanakan untuk dijual. Proses itu ternyata lebih rumit dari yang mereka kira, karena Pak Hendro sudah memasang catatan hukum yang mempersulit transaksi sepihak. Aku tidak gembira mendengar ini. Serius, aku tidak gembira. Ferdi tetap kakakku. Dan meski dia menyakitiku, meski dia memilih keserakahan di atas segalanya, melihatnya jatuh tidak memberiku kepuasan yang aku kira akan aku rasakan. Yang aku rasakan justru adalah sedih. Sedih untuk versi Ferdi yang mungkin bisa ada. Kakak yang sebenarnya, kakak yang hadir, kakak yang aku kenal waktu kecil sebelum segalanya berubah. Suatu hari di awal tahun, ketika Kenanga sudah berjalan hampir setahun dan mulai ada pegawai kecil-kecilan, ada seseorang yang datang ke toko. Seseorang yang tidak aku kira akan datang. Ferdi. Dia datang sendirian. Tanpa Siska. Dia berdiri di depan pintu tokoku dengan ekspresi yang gak bisa aku deskripsikan dengan satu kata. Campuran malu, lelah, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin penyesalan. Aku berdiri di belakang meja kasku. Pegawaiku yang satu-satunya, seorang perempuan muda bernama Dita, melirik ke arahku dengan tatapan bertanya. Silakan duduk. Aku bilang ke Ferdi, sambil isyarat ke Dita untuk memberi kami ruang. Kami duduk berhadapan di sudut kecil toko. Di antara kami ada meja kayu kecil dan 2 cangkir teh yang Dita tahu persis harus dibuatkan tanpa diminta. Ferdi tidak langsung bicara. Dia menatap tangannya yang terlipat di atas meja. Aku menunggu. Akhirnya dia berkata, aku minta maaf, Ratih. 4 kata. Tapi aku tahu betapa beratnya 4 kata itu keluar dari mulut seseorang yang puluhan tahun hidup dalam keyakinan bahwa dia tidak perlu meminta maaf kepada adik perempuannya. Aku minta maaf, dia ulangi, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Aku salah. Tentang banyak hal. Tentang ibu. Tentang kamu. Tentang semua yang sudah aku lakukan. Aku menatapnya lama. Siska? Aku tanya. Ferdi menghela napas panjang. Kami sedang dalam proses pisah. Aku tidak terkejut. Aku hanya mengangguk pelan. Aku nggak minta apapun darimu, kata Ferdi dengan cepat, seolah ingin mendahului asumsi apapun yang mungkin aku punya. Aku nggak datang untuk minta uang atau minta apa. Aku nggak bisa tidur. Ratih. Sudah berbulan-bulan aku nggak bisa tidur. Dan setiap kali aku tutup mata, aku ingat wajah ibu. Dan aku ingat semua yang aku lakukan. Suaranya patah di kalimat terakhir. Dan Ferdi, kakakku yang besar, yang selalu kelihatan lebih tinggi dariku, yang selalu bicara dengan nada seolah dia tahu lebih banyak, menundukkan kepala dan menangis di sudut kecil toko batik milikku. Aku duduk diam, merasakan beratnya momen ini. Lalu aku berkata, pelan tapi jelas, aku memaafkan kamu, Fer. Bukan karena apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Tapi karena aku nggak mau terus membawa beban itu bersamaku. Ferdi mendongak. Matanya merah.
Tapi, aku lanjutkan, maaf bukan berarti melupakan. Dan maaf bukan berarti kembali seperti sebelumnya begitu saja. Butuh waktu. Dan aku nggak bisa janjikan apa-apa sekarang selain ini. Aku tidak membencimu. Ferdi mengangguk. Helen. Dan entah kenapa, itu seperti beban yang jatuh dari bahunya. Aku ceritakan semua ini bukan karena ingin terlihat mulia. Bukan karena aku perempuan yang sempurna yang tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, tidak pernah ingin membalas. Aku pernah marah. Aku pernah sangat marah. Ada malam-malam ketika aku berbaring di tempat tidur dan membayangkan berbagai cara untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Tapi kemudian aku ingat ibu. Ibu tidak membalas dengan cara yang keras. Ibu membalas dengan cara yang jauh lebih kuat, dengan persiapan, dengan kebijaksanaan, dengan cinta yang terencana. Ibu tidak berteriak. Ibu tidak mempermalukan siapapun di depan publik. Ibu hanya diam-diam, dengan langkah-langkah yang sunyi dan pasti, memastikan bahwa keadilan akan datang pada waktunya. Dan itu adalah pelajaran paling berharga yang pernah ibu berikan kepadaku. Kenanga sekarang sudah 2,5 tahun berdiri. Kami sudah punya toko yang lebih besar, bukan lagi di garasi, tapi di ruko yang, di ruko yang sama di Jalan Veteran yang diwariskan ibu kepadaku. Penyewa sebelumnya memutuskan untuk pindah setelah kontraknya habis, dan aku memutuskan untuk menggunakan ruko itu sendiri. Semacam menyelesaikan lingkaran. Aku memiliki 4 pegawai sekarang. Semuanya perempuan, bukan karena aku diskriminasi, tapi karena kebetulan yang melamar semuanya perempuan, dan aku pikir ada sesuatu yang indah dalam itu. Di lantai atas ruko, aku punya ruang kecil yang aku jadikan studio, tempat aku mengembangkan motif batik sendiri, sesuatu yang dulu hanya aku lakukan sebagai hobi di kertas-kertas bekas. Beberapa desainku sudah dipesan oleh pembeli dari Jakarta, dari Bali, bahkan dari luar negeri melalui platform e-commerce. Ada seorang pembeli dari Belanda yang menghubungiku dan bertanya apakah aku bisa membuat batik custom dengan motif tertentu. Aku bisa. Dan aku mengerjakan pesanannya dengan tangan selama 3 minggu. Ketika foto batik itu dia posting di akun media sosialnya dengan caption, Handmade Indonesian Batik from a small studio in Central Java, supporting local artisans, ada perasaan yang sulit aku deskripsikan. Bangga. Tapi bukan bangga yang sambang. Bangga yang terasa seperti menjadi diri sendiri sepenuhnya. Ada satu momen yang ingin aku ceritakan, momen yang datang sekitar setahun setelah toko terbuka. Aku sedang di toko, mengatur display kain untuk koleksi baru, ketika seorang ibu-ibu parubaya masuk. Aku tidak mengenali wajahnya. Dia melihat-lihat sebentar, lalu berhenti di depan rak dan memilih selembar kain batik coklat tua dengan motif kawung. Motif kawung ini bagus sekali, katanya. Kamu yang bikin? Iya, Bu, aku jawab. Dia memendengkel lebih lama. Kamu Ratih ya? Anak almarhum Bu Sri. Aku terkejut. Iya, Bu. Ibu kenal. Perempuan itu tersenyum. Ada sesuatu yang hangat di senyumnya. Aku dulu tetangga ibumu waktu masih muda. Sebelum kamu lahir. Ibumu orang yang luar biasa. Dia berhenti sejenak. Aku dengar ceritamu, Nak. Banyak yang cerita di lingkungan ini. Dan aku hanya ingin bilang, ibumu pasti bangga. Aku tidak bisa berkata apapun. Aku hanya mengangguk dan menekan senyum yang menahan air mata. Perempuan itu membeli kain kawung itu. Dan sebelum pergi, dia berbalik sekali lagi dan berkata, jaga toko ini baik-baik ya. Tapi yang lebih penting, jaga dirimu sendiri. Keadilan itu tidak selalu datang seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Kadang keadilan datang seperti pohon yang tumbuh, pelan, tidak dramatis, tapi akarnya dalam dan batangnya kuat. Ferdi akhirnya melewati proses cerainya dengan Siska. Aku tidak terlibat dalam prosesnya dan tidak ingin terlibat. Yang aku tahu, Ferdi sekarang tinggal di kontrakan kecil tidak jauh dari rumah kami, dan dia mulai bekerja kembali di bidang yang dia pelajari dulu,
Teknik sipil. Sesekali kami bertukar pesan singkat. Kadang dia bertanya kabar. Kadang aku yang bertanya lebih dulu. Ini bukan hubungan kakak adik yang hangat dan sempurna seperti di sinetron. Tapi ini nyata. Dan mungkin ini yang bisa kami bangun sekarang. Perlahan, dari nol, tanpa kepura-puraan. Siska, kabar terakhir yang sampai ke telingaku adalah bahwa dia sudah pindah ke kota lain. Aku tidak tahu lebih dari itu. Dan sejujurnya, aku tidak perlu tahu. Aku sering duduk di taman belakang rumah di sore hari. Di tempat yang sama di mana pot kenanga itu berdiri. Di tempat yang sama di mana aku menemukan kotak merah itu di malam yang hujan deras. Pot kenangan itu masih ada. Aku pindahkan ke posisi yang lebih terkena matahari. Dan pohon kenanga kecil yang waktu itu hampir mati sekarang tumbuh dengan lebat. Bunganya putih-putih kecil. Dan baunya seperti sesuatu yang familiar. Seperti tangan ibu. Seperti kamar ibu. Seperti rumah. Aku duduk di sana dan kadang berbicara pelan ke angin. Cerita tentang hari ini. Cerita tentang pesanan yang baru datang. Cerita tentang masalah kecil yang aku hadapi di toko. Cerita tentang mimpi-mimpi yang masih ingin aku kejar. Dan di sore-sore itu, ada momen di mana angin bertiup dan membawa serta wangi kenanga yang lembut, dan aku merasa, entah ini imajinasinya aku atau bukan, aku merasa ada yang menemani. Ada satu hal lagi yang ingin aku ceritakan. Sesuatu yang terjadi beberapa bulan lalu dan masih sering aku pikirkan. Aku bertemu seorang perempuan di acara komunitas UMKM. Namanya Mira. Dia muda, mungkin 5 atau 6 tahun lebih muda dariku, dan dia datang dengan wajah yang lelah dan mata yang seperti menyimpan banyak cerita yang belum diceritakan. Kami ngobrol di sela-sela acara. Dan perlahan cerita Mira keluar. Dia berada dalam situasi yang tidak terlalu berbeda dengan situasiku dulu. Keluarga yang tidak melihatnya, pengorbanan yang tidak diakui, impian yang selalu dinomorduakan. Dia bercerita dengan nada yang sudah menyerah. Kayaknya nggak ada gunanya berjuang. Kak, nggak ada yang lihat. Aku ingat diri sendiri beberapa tahun lalu. Duduk di kamar gelap. Menelan semua rasa sakit. Berpikir hal yang sama. Ada yang lihat? Aku bilang ke Mira. Mungkin bukan sekarang. Mungkin bukan orang yang kamu harapkan. Tapi ada. Mira menatapku. Dan yang lebih penting, aku lanjutkan, kamu sendiri harus lihat. Karena kalau kamu nggak lihat nilai dirimu sendiri, orang lain juga nggak akan lihat. Aku nggak tahu apakah kata-kata itu berguna atau tidak. Tapi Mira mengangguk. Dan kami bertukar nomor telepon. Dan sebulan kemudian dia menghubungiku untuk minta saran soal memulai usaha kecil. Sekarang dia punya usaha catering kecil yang sudah mulai berjalan. Dan setiap kali kami bertemu, dia selalu bilang terima kasih atas percakapan singkat itu. Aku bilang ke dia, bukan aku yang bikin kamu berhasil. Kamu sendiri. Apa yang bisa kamu petik dari ceritaku? Aku bukan pahlawan. Aku bukan perempuan super yang tidak pernah jatuh, tidak pernah ragu, tidak pernah hampir menyerah. Aku perempuan biasa yang terluka oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Perempuan yang terlalu lama belajar bahwa mengalah bukan selalu kebijaksanaan. Kadang, mengalah hanyalah cara orang lain membuatmu kecil supaya mereka bisa terlihat besar. Perempuan yang belajar, terlambat tapi tidak terlalu terlambat. Bahwa nilainya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mengakuinya. Nilai itu ada. Nilai itu nyata. Meskipun tidak ada yang melihat. Dan perempuan yang belajar bahwa cinta sejati tidak selalu bersuara keras. Cinta ibu tidak berteriak. Cinta ibu diam. Tapi dalam kediamannya itu, ibu membangun dinding perlindungan yang tidak terlihat. Sampai dindingnya kamu butuhkan, dan baru saat itulah kamu sadar betapa kuatnya. Kalau kamu sekarang sedang berada di titik yang aku pernah ada, titik di mana kamu merasa tidak terlihat, tidak dihargai, dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Aku ingin kamu tahu. Bertahanlah. Bukan karena hidup akan jadi mudah. Hidup tidak mudah.
Dan keadilan tidak selalu datang secepat yang kita inginkan. Tapi keadilan itu ada. Dan seringkali, keadilan itu datang dari arah yang paling tidak kita duga. Bukan dari amarah kita, bukan dari pertarungan kita, tapi dari kesabaran yang kita pertahankan dan cinta yang kita berikan meski kita lelah. Ibu mengajariku itu. Dan aku akan membawa pelajaran itu kemanapun aku pergi. Di atas meja kerjaku di studio kecil di lantai atas toko, ada satu foto. Foto ibu dan aku waktu aku masih SMP. Kami berdua di pasar, berdiri di antara tumpukan kain batik warna-warni, sama-sama tertawa karena ada yang lucu yang sudah aku lupa apa. Di bawah foto itu, aku taruh kotak merah kecil yang aku temukan di bawah pot kenanga. Kotak itu sudah kosong sekarang. Surat-suratnya sudah aku simpan di tempat yang aman. Tapi kotaknya sendiri aku simpan di sini, sebagai pengingat. Pengingat bahwa di momen paling gelapku, ada seseorang yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan cahaya untukku. Diam-diam. Penuh cinta. Tanpa aku minta. Nama toko ini kenanga. Bukan hanya karena pot itu. Bukan hanya karena kotak merah itu. Tapi karena kenanga adalah bunga yang harum bahkan ketika kamu tidak mencarinya. Bahkan ketika angin membawanya dari jauh. Bahkan di malam gelap sekalipun, wanginya tetap ada. Seperti cinta ibu. Seperti ketelan yang datang pelan tapi pasti. Seperti aku, yang pernah hampir tidak percaya pada diri sendiri, tapi akhirnya belajar untuk berdiri. Ini ceritaku, Ratih. Dan cerita ini belum selesai. Karena setiap hari masih ada halaman baru yang aku tulis. Dengan tangan yang dulu gemetar tapi sekarang lebih mantap. Dengan hati yang dulu penuh luka tapi sekarang pelan-pelan sembuh. Tidak sempurna, tapi sembuh. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan kalau kamu punya ceritamu sendiri, cerita yang belum selesai, cerita yang masih sakit, cerita yang kamu pikir tidak ada yang akan peduli, ketahuilah, ada yang mendengarkan, ada yang peduli, dan kamu tidak sendiri.